mohon ampun ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah, summa tubu ilaihi. Kok di sini istaghfiru rabbakum summa tubu, minta ampun kemudian tobat ya toh? Kemudian tobat artinya orang setelah minta ampun jangan melakukan perbuatan lagi. Itu ya maksudnya begitu. Summa tubu ilaihi. Kok istaghfiru rabbakum mesti minta ampun kan sudah cukup. Kadang banyak orang yang minta ampun tapi masih pekerjaannya diulang kembali. Jadi istighfar yang demikian itu adalah istighfar yang gimana ya, kurang ya, tidak menunjukkan tadi unsur tobat. Kalau tadi tobat kan ada 3 syarat tadi. Yang pertama mencabut perbuatan yang dilakukan itu, yang salah itu. Yang kedua adalah menyesal. Yang ketiga adalah tidak berusaha untuk kembali. Jadi ini fungsi tobat. Jadi setelah astagfirullahaladzim, 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 innahu kana ghafara. Jadi itu orang sudah tidak mengulangi lagi. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman tubu padha tobat sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah taubatan nasuha kelawan tobat kang temen. Artinya ya tubu min dzambi la yanji'u ilaihi wa la ya'ud abada. Tegese tobat sing sangka donya sangka dosa ora bakal bali lan ora bakal baleni selawase. Itu namanya tubu ilallahi taubatan. Jadi kita suruh tobat yang sungguhan. Kalau salah sekali saja, jangan sampai 2 kali 3 kali. Tapi walaupun demikian, kalau kita sudah niatan pada waktu tobat itu betul-betul tidak mengulangi, besok lagi kok termaksa mengulangi, itu tidak apa-apa. Gusti Allah masih Ghafurur Rahim. Jadi berbeda dengan manusia. Gusti Allah itu zat kang akeh-akeh pengapurane tur welas asih. Jadi akeh-akeh pengapurane itu ya apa? Masih manusia itu berbuat kesalahan sehari 70 kali minta ampun pada Allah tetap diampuni. Itu pengertian Ghafurur Rahim, akeh-akeh pengapurane. Nah nek menungso iku gak ana Ghafurun niku akeh-akeh pengapurane. Manusia itu dijaluki sepuro pisan pindho ping 3 wis emoh arepe. Iya pisan pindho tak sepuro ping pindho. Pisan pindho so ping 3 ya wis emoh cah nyepuro lah itu manusia. Jadi Allah itu Ghafurur Rahim, akeh-akeh pengapuran. Jadi setiap orang minta ampun ya kapanpun berapapun dosanya diampuni oleh Allah. Ya, sehingga pernah suatu ketika terjadi ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul tentang perbuatan dosa yang dilakukan. Rasul tidak berkenan untuk menerima orang yang banyak dosanya itu. Lantas orang itu menyesal, menyajukan permasalahannya pada Allah. Lantas Rasulullah ditegur oleh Allah. Apakah kamu yang membuat ini? Apakah kamu yang memasukkan ini ke surga ya Muhammad? Bukan. Nah, akhirnya kan itulah bahwasanya kita ya Allah itu adalah mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Jadi sebesar apapun dosa, kalau kita minta ampun pada Allah pasti akan diampuni oleh Allah. Asal mau minta ampun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa ya Abi Hurairah sami tungrungu sapa ya ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa ya Rasul. Wallahi demi Allah ini sak temene ingsun la astaghfiru yakti nyuwun sepura sapa ingsun Allah itu si Allah wa bulan doa sapa ingsun ilahi maring Allah fil yaumi ing dalam sedina aktara ing luwih akeh misap maratan sangka 70 ambalan doaul Bukhari. Kata Rasulullah, demi Allah sesungguhnya saya ini minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah sehari itu tidak kurang dari 70 kali.
Ya toh? 70 kali. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Walaupun kalau Rasulullah itu kan sudah maksum, terjaga dari perbuatan salah, perbuatan dosa, tapi masih minta ampun kepada Allah, merasa dirinya banyak kesalahan kepada Allah. Jadi sebetulnya kalau sebaiknya orang hidup itu lebih banyak merasa salah daripada merasa benar. Kalau banyak merasa salah, maka akan tumbuhlah satu kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sejahtera. Karena orang saling podo ngalah. Tapi wong nek saling menang-menangan, maka tidak akan terjadi sesuatu itu ketenangan dan kebahagiaan, bukan menang-menang. Karena saling podo ngalah itu tak masalah. Ingat bahwasanya di dunia ini diciptakan oleh Allah itu tidak ada sesuatu yang baik, yang menyenangkan manusia itu enggak ada. Memang semuanya diciptakan oleh Allah itu adalah merupakan satu tempat yang sangat menyakitkan pada manusia. Mengapa manusia kalau sadar akan supaya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, akan meningkatkan kesabarannya, dan dengan demikian akan meningkatkan pahalanya, gitu ya. Jadi coba saja Nabiullah Adam alaihissalam, ya toh? Nabiullah Adam alaihissalam di surga kan enak-enakan, makan ini makan itu, pergi ke sana kemari di taman, senang sekali, tidak ada yang tidak menyenangkan. Begitu diusir oleh Allah ke dunia, diturunkan ke dunia, apa yang terjadi? Karena dia merasa mempunyai kesalahan di surga, mudun. Surga itu tidak tempatnya orang-orang yang berbuat kesalahan. Jadi kalau orang itu ingin masuk surga, maka harus banyak membaca istighfar. Gak bisa surga dibeli dengan uang itu. Aku duit akeh kok. Wes tak mosok sak miliar gak cukup tak dilebokno awakku nang swarga. Gak bisa dong. Ya, gak bisa surga dibeli dengan uang. Kalau toh kamu mengeluarkan uang sedekah jariyah, dharma bakti kepada masyarakat dan lain sebagainya, itu harus dilandasi oleh sebuah pemikiran bahwasanya ini adalah rezeki Allah, ini adalah harta benda Allah, ini adalah harta benda yang dititipkan kepada kami dan harus saya manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ini sebuah perasaan. Jangan sampai kita mempunyai satu perasaan, oh itu dunia aku iki tak boleh lagi, aku dadi wong sugih iso nguwahi wong. Kalau memang sebuah perasaan itu terjadi demikian di hati seseorang itu, maka orang itu seakan-akan mempunyai sebuah perasaan bagaikan Tuhan, bagaikan seorang penguasa. Ini jangan sekali. Rezeki-rezeki ini Allah kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Orang itu hanya sekedar dititipi aja. Nah, sekarang kalau kita berpikir sebuah pengakuan yang akan merusak kejiwaan seseorang ini, itu lebih baik kan sama saja itu diakoni dia itu sebagai orang yang mempunyai harta itu lantas didharma baktikan, dan tidak diakoni bahwasanya barang itu adalah milik Allah yang harus disalurkan kepada yang lain. Saya pikir hal yang demikian itu sama-sama barang itu dikeluarkan. Apa sih artinya sebuah pengakuan itu? Sehingga ini yang penting, kita tidak usah mengakoni harta benda itu adalah milik kita. Akan supaya apa sih? Rendah perasaan kita, mau ngasor perasaan kita. Nopo niku kula mboten namung derek gadah kok. Niku namung titipanipun Allah. Katakan itu ya. Niku namung setunggalipun titipan sederek-sederek niku. Sederek sinten? Ya wong sing diwehi iku. Jane lek wong iku niki titipan sederek-sederek niku mboten gadan kula niki. Kula namung nyaluraken mawon diliwataken.
Ini sebuah pemikiran, sebuah keyakinan yang tinggi nilainya dan amat luhur nilainya. Jadi oleh karena itu maka orang yang mau istighfar dan mau tobat kepada Allah sebagaimana walaupun orang itu sebaik apapun itu akan meninggikan derajatnya. Sebagai nama Nabi Adam begitu turun ke dunia ya sujud selama 40 tahun karena menyesali perbuatan-perbuatan dosa itu. Semua yang dilakukan itu tidak lain adalah untuk meningkatkan dan mengangkat harkat dan martabat seseorang di sisi Allah. Orang yang mutakin itu orang yang mau mengakui banyak kesalahan, banyak kekeliruannya dan kurang benar apa yang dilakukan itu. Jadi hal yang semacam itulah yang akan mengangkat derajat orang itu. Wa an Agharril bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala dawu sapa ya Aghar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu bil yawmi mi'ata marratin ya ayyuhan nasi eling-eling para manusa tubu padha tubace sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah wastaghfiru lan padha njaluk sepura sira kabeh Allah monggo sak temene ingsun atubu iku tobat supaya ingsun yaumi ing dalem sedina atamaroten ing 100 ambalan rawahu Muslim. Awe Kanjeng Nabi wae para menungso iki orang yang beriman tak menungso. Jadi maksudnya menungso ini diperuntukkan kepada khalayak siapapun. Jadi kalau menungso itu durung Islam, durung percaya marang Gusti Allah adalah disuruh percaya, ngono maksudnya. Oleh karena itu maka ini nas ini berbunyi ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang yang amanu otomatis orang itu sudah amanu percaya pada Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu harus mestinya menurut definisinya yaitu orang yang takwa Allah itu adalah orang yang imtisalul awamir wasdinabun nawa melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu amanu wa taqwa. Ya tak? Jadi ini ya ayyuhan nas, para manusia semua sadarlah. Jadi nas ini adalah mengandung orang yang belum beriman dan orang yang telah beriman. Jadi ya ayyuhan nas, kalau manusia yang belum sadar, mungkin belum beriman, mungkin belum sholat, macam-macam ya, itu suruh cepat-cepat masuk Islam. Ya ilallah. Jadi tubuh ilallah, sadarlah kamu. Ingatlah kamu ini adalah ciptaan Allah, kamu yang membuat Allah, dan ingatlah kamu akan mati. Kalau sudah akan mati nanti dimintai pertanggungjawaban daripada perbuatanmu apa yang ada di dunia. Nah Allah itu yang memintai pertanggungjawaban manusia itu Allah sudah berbuat. Jadi bukan seperti manusia. Kalau manusia itu iya kanak butuh dulu baru iya kanas. Ya tak? Jadi Allah ini coba kepada manusia ini kan bukan seperti manusia kepada sesama manusia. Manusia kan nyambut gawe dhisik bayaran guri, preman dhisik bayaran guri. Tapi Allah tidak, bayaran dhisik ya toh premane guri. Loh, ini kan kita suruh sadar ini. Selama ini kan kita tidak pernah sadar. Nek kita itu dicukupi karo Gusti Allah, iso ambekan, iso sehat. Ini kan sudah diberi, baru kita dimintai. Dele, ini Allah. Perbedaannya antara Allah dan manusia berbeda jauh. Kalau manusia pengabdian dulu baru bayaran, kalau Allah bayaran dulu baru. Nanti masih dijanjikan oleh Allah di belakang yang lebih banyak lagi di samping yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi manusia itu banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak sadar. Ya semuanya guru karpede. Kenapa? Pengaruh hawa nafsu yang ada di dalam. Wastaghfiru fa inni atubu fil yamini atamaka.
kon njaluk sepura marang Gusti Allah mongko sak temene ingsun tobat marang Gusti Allah iki maca istighfar lan tobat marang Gusti Allah sedina ping 100. Padahal kita ini kan enggak pernah membiasakan diri orang untuk mengakui sebuah kesalahan. Ini adalah sesuatu hal yang akan meningkatkan martabat. Orang itu akan jiwanya itu akan menjadi rendah. Kalau orang itu katakanlah tobat 1 hari 100 kali itu jelas orang itu otomatis mempunyai jiwa yang merendah. Ya Allah, saya ini banyak kesalahan. Angate mentang-mentang terus. Ya wis kecil sekali wong sedina ping 100 sih. Bayangno setiap berapa menit kalau dihitung itu 24 jam sehari semalam. Ya toh, setiap seperempat jam. Ya katakan setiap 10 menit kalau itu astagfirullahaladzim. Ya apa iso? Ya otomatis gak anak berbuat kesalahan. Jadi orang itu biasanya mentang-mentang marah, sombong, ini mereka gak tahu ilmu marah Gusti Allah. Selanjutnya, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah kang dadi juru ladene Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Gusti Allah anhu sangka Rasul anhu sangka ya Abi Hamzah qala dawuh sapa Abi Hamzah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi waqad adallahu fi ardi falatin lallahu yakti ngene lho yakti njaluk sepura marang Gusti Allah afrahu iku luwih mbungahake bitaubati abdihi kelawan taubate kaulane Allah min akadikum sangka salah siji sira kabeh sakoto kang ceblok sapa ya akad ala bairihi ing atase ontane akad akad agalahu lan temen-temen nyasarake apa ya bair bu ing akad bi ardi falatin ing dalam bumi kang kosong muttafaqun alaih. Lallahu asyadu tarakan bitaubati abdihi finayatu bilaimin akadikum kana ala rohilatihi bi'ati falatin fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sarabu wa ayisa minha fa'ata sajaratan fataja'a biriliha waqad ayasa min rohilatihi wa bainama huwa kadzalik idwa biha qaimatan indahu fa akhadha fi qatamiha thumma qala min siddatil faraq Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhadha min siddatil faraq lallahu yakti luwih banget-bangete arep ketrima arep ketrima utawa ya nyulun pangapura marang Gusti Allah mang asadu iku luwih banget apane farhan bungae bitaubati abdi kelawan tobaté kaulane Allah inayatubu nalikane tobat supaya abad mang ilahi maring Allah min ahadikum sangga salah sira kabeh ana ana supaya akad ala rohilatihi itu ing atase tumpakane akad di arti falatin lawan ana bumi kang kosong bumi kang rusak pan falatat minhu mongko rusak apa ya bumi minhu sangkaya akad mang wa alaihalan ing atase amuhu utawi panganane ya
akad wa abad wa syarabu bulan ombene abad wa ayasa mongko putus asa sapa ya abad minda sangka ya abad falat ata mongko teka sapa ya akad mang sajaratan kayon Baca ja'a mongko turu miring sapa ya akad diliha ing dalem iu-iu sajarah. Akad ayasa lan teman-teman wis putus asa sapa ya akad mingko filatihi sapa tumpaane akad. Bapak nama wa mongko ing antarane barang wa utai akad kadalika iku kaya mengkono-mengkono kan sinebut. Ayasa mingko filati itu huwa temu li utai akad dia iku ana ing sajarah imatan kalih atek indahu ana ing sanjinge ya akad fa akhadha mengko ngalap sapa akad dikutomi hak lawan remuk-remukane ya remuk-remukane kelawan ya remuk-remukane ya ardun utawa sajarah mang cuma kala mengko kari-kari ngucap sampai akad insidatil farah sangka bangete cuma kala mongko kari-kari dawuh supaya Allah insidatil farah sangka bangete seneng Allahumma ya Allah anta utai sira abdi iku kawula ingsun wa ana utai ingsun rabbuka iku pangeran sira aqta'a insidatil farah aqta'a salah sapa sira insidatil farah sangka bangete bunga. Nah, jadi ini apa namanya hadis ini menerangkan wallahu afrahu bi taubati abdi min akadikum syaqatan ala ghairihi wa qad adalau fi ardi falatin. Jadi orang sangat mengharapkan akan terterimanya apa itu jenenge terterimanya tobat. Afrahu bi taubati abdi min akadikum syaqatan ala ghairihi, lebih menyenangkan akan ketobatan seseorang daripada salah satu di antara kamu yang jatuh dari ontanya dan telah tersesat daripada bumi yang kosong, bumi yang tidak bertumbuh. Jadi ini adalah orang kalau mau apa namanya itu bertobat kepada Allah, ya itu akan menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sabkan Nabi innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari yatuba musii'ul lail hatta tatul asyamsu min maghribiha. Innallaha sata menika Allah ta'ala yabsutu iku beber supaya Allah yadahu ing astane Allah bil laili ana ing wengi yatuba supaya tobat supaya menungsa supaya tobat supaya lihat tobat supaya tobat musiun nahari kok faile YouTube supaya tobat musiun nahari sapa wong kang agawe elek ana ing dina bayab sudulan beber supaya Allah yadahu tangane Allah binahari ana ing dina lihat tobat supaya tobat sapa musiul laili wong kang agawe elek ing dalem wengi hatta tatlu sehingga muncul asamsu apa sengenge min maghribi sangka nggon surupe sengenge. Rawahu Muslim. Itu Gusti Allah selalu membuka lebar-lebar ya toh tangan terbuka. Nah ini ya tak terima kali tangan terbuka. Ini kan jelas tidak ada apa-apa yang mengganggu ya toh akan tobatnya seseorang. Tidak ada sesuatu pun yang menghalang kapan saja dan bagaimanapun dia mau tobat. Ini tidak ada yang mengganggu di waktu kapan. Jadi yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar. Maka supaya kita itu pada waktu siang ya Allah pun tobat. Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang banyak pengampunannya. Itu diresapi betul di dalam hati. Ya tak? Atau sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya tak? Jadi wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa itu? Mastata'tu wa
ana abdika wa ana ala hadika wa atika mastatawa wa atubu wa ana astaghfiru ilaik. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa atika mastatawa apa ya, atubu ilaik, ya itu seterusnya begitu. Jadi ini adalah saya minta ampun kepada Allah Ta'ala Tuhan saya, ya toh, yang menjadikan apa nikmat padaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu terusnya. Jadi ini Allah adalah membuka satu kesempatan kepada kita ini kapan saja kita melakukan tobat, siang dan malam tidak masalah, ya toh. Hatta tatul asyamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat berarti pintu tobat sudah tertutup. Walaupun dunia masih, tapi kalau matahari sudah terbit dari barat berarti pintu tobat sudah tertutup. Ini sudah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi, man utai sapane wong taba iku gelem tobat sapa man qabla an tatlu asyamsu sadurunge yen muncul apa asyamsu sengenge min maghribiha sangga ngsurpe sengenge taballahu mongko nrimo tobat sapa ya Allah alaihi ing atase man sapa wong sing gelem tobat sadurunge matahari terbit dari barat itu akan tetap diampuni oleh Allah tobatnya, atau tobatnya akan diterima oleh Allah. Jadi ini sebetulnya ya selama masih matahari belum terbit dari barat. Ini kita banyak punya kesempatan kapan pun. Ya, ada lagi malam yuhor rir, selagi orang belum glorok ini bisa bekane nak gorong krok itu ya gak iso tobatnya ora diterima karo Gusti Allah. Itu sama dengan matahari yang terbit dari barat. Ya toh? Sehingga tobatnya Fir'aun nggak diterima karo Gusti Allah. Begitu cemplung nang gone laut merah, segoro ada amantu bi Rabbi Musa wa Harun wis gak diterima karo Gusti Allah. Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma saka karone Abi Abdurrahman lan Umar bin Khattab ini Nabi sangka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa kan Nabi innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughir la ya. Innallaha ta'ala Gusti Allah taala azza maulur supaya Allah wa jalalan maul aku supaya Allah yaqbalu bakal rimo supaya Allah taubatal abdi ing taubat kaula. Malam yughir selagi ditulung glorok. Ya glorok itu apa? Di dalam itu penjelasan tasiluruhu kulkumahu. Tasiluruhu kulkumahu. Ruhnya sudah sampai di gorok. Dawuh Allah di dalam Al-Qur'an, walaisa taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul ana. Walaisa taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Ya tak tobat itu bukan untuk orang-orang yang beramal jelek. Hatta idza hadara, sehingga nalikane wustu mengko salah sijine ladina iku mang al mauta ing mati. Jadi apa? Ida kadora mang wis tumeka ya glorok. Glorok iku mang kala ini betul ana. Ya. Jadi kula niki tobat sakniki wis gak kantuk. Ya ta? Jadi gak kantuk. Tidak boleh itu. Wan Zirribni Ubaisin qala ataitu Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil masihi alal khuffain faqala ma ja'a bika ya risu
wa qultu ibtigha al ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yatlubu wa qultu innahu qad haqqa fi sadri al masku alal khufaini ba'dal ghaibi wal qali wa kuntu imra'an min ashabin nabi fajitu as'al bahal sami'tahu yudhkaru yadhkuru fi dzalika syai'an qala na'am kana ya'muluna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi akhifan kifafana salasata ayamin wala yahunna illa min janabatin lakin min ghaidin wa qaulin wa naumin wallahu alam sahabat